Selamat hari Minggu, Ibu Bapa dan Saudara yang terkasih, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan, tepatnya di minggu kelima sesudah Paskah. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 224, Masyurkan Rajamu. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini adalah sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat pertama hingga ayat ke-14. Marilah kita dengarkan di tengah-tengah kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya,
Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah kita semua, Ibu Bapak, Saudara dan saya, yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Kristus, sesuai dengan teks atau perikop ini, saya mengangkat satu tema bagi kita, yakni Yesus adalah jalan kepada Bapa. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal ingin saya sampaikan di awal sebelum kita menggumuli inti pemberitaan ini. Yang pertama, kira-kira kapan Anda pertama sekali mendengar ungkapan ini? Banyak jalan menuju Roma. Nah, peribahasa atau ungkapan ini diterjemahkan dari bahasa Inggris yang aslinya all roads lead to Rome, yang artinya semua jalan menuju Roma. Nah, Roma yang dimaksud adalah satu bangunan legendaris di kota Roma yang besar dan menjadi ikon dari kota, dan ada sejumlah 19 pintu jalan yang menghubungkan ke sana. Dan Roma ketika itu adalah pusat kekaisaran yang kekuasaannya membentang luas dari Britania hingga ke Asia atau Palestina dan Afrika Utara. Dan kekuasaan itu memiliki pengaruh besar atas aspek politik, ekonomi, dan perdagangan. Hal kedua, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, dalam konteks keragaman agama dikenal istilah pluralisme, dan oleh para sosiolog agama mencoba memahami fakta bahwa sejumlah agama itu koeksis atau berdampingan dalam masyarakat yang sama. Namun demikian, pluralisme melibatkan koeksistensi dari diskursus sekuler dan menganggap semua agama itu setara tanpa memperdebatkan hal mendasar dalam keyakinannya. Nah, pertanyaan mendasar bagi kita, Ibu Bapak dan Saudara-saudara,
Benarkah semua agama itu sama? Lalu, bagaimana dengan pandangan iman yang menyangkut keselamatan yang kita miliki? Dan seperti apakah pernyataan yang diungkapkan Yesus dalam teks ini bagi para pendengarnya? Dan apakah kita memahaminya juga sebagai suatu eksklusivisme agama atau keyakinan? Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Kristus. Nah, konteks pernyataan Yesus dalam teks ini adalah bahwa ia akan pergi kepada Bapa dan akan menyediakan tempat bagi orang percaya. Maka hal pertama yang diantisipasi oleh Yesus yang mungkin dapat terjadi pada murid-muridnya ialah kegamangan dan kegelisahan. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Ayat 1. Kegelisahan ibu bapa dan saudara adalah momok yang dapat menghinggapi setiap orang dan dapat melemahkan semangat dan pengharapan. Di dalam kegelisahan kita akan sulit untuk melakukan apapun dan akan sulit juga untuk memikirkan apapun. Lalu hal kedua yang Yesus katakan ialah meyakinkan murid-murid akan tujuan kepergiannya, yakni sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 2. Nah, statement ini sangat penting ibu bapa dan saudara, menyangkut tujuan perjalanan hidup orang percaya. Yesus mengarahkan pandangan murid-murid akan hidup masa depan, menyangkut tempat yang akan ditunggu dan dituju sesudah peziarahan di dunia ini berakhir. Dan ini sekaligus menghadapkan juga pada kita, ibu bapa dan saudara-saudara, fakta bahwa akan ada batas akhir dari perjalanan hidup kita saat ini, lepas dari kondisi apapun. Apakah kita kaya, apakah kita miskin, apakah kita susah, apakah kita senang, apakah kita kuat atau lemah. Pada akhirnya perjalanan hidup kita akan berakhir di dunia ini. Nah, karena ini adalah pernyataan Yesus sendiri, maka siapakah orang lain yang berhak mengartikan atau menjelaskannya berdasarkan pandangan sendiri atau pandangan dunia sekuler? Siapakah yang berhak untuk memperdebatkan masalah jalan keselamatan atau mengkompromikannya dengan pikiran dan pandangan manusia yang justru perlu untuk diselamatkan? Oleh karena itu, ketika Yesus menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat 6. Nah, itu adalah klaim yang tidak mungkin atau tidak layak untuk diperdebatkan, sebab hal itu merupakan kebenaran hakiki bagi orang percaya, bagi pengikut Tuhan Yesus. Terkait dengan perkataan Yesus ini, maka tidak berlaku istilah banyak jalan menuju Roma. Yesus adalah jalan satu-satunya kepada Bapa. Dan sukacita bagi kita yang mengimani Yesus adalah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini
dan sepanjang sejarah dunia ini yang pernah dan mampu memberi jaminan akan tujuan perjalanan hidup kita, akan keselamatan kita. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berikut adalah bagaimana jalan hidup itu terkait dengan pertobatan. Bagaimanakah sebuah pertobatan diawali? Nah, pertanyaan ini tentu sejalan dengan mengapa kita mengimani Yesus. Mencermati proses atau bahkan testimoni sejumlah orang yang menyatakan imannya kepada Yesus, maka poin penting di dalamnya ialah pengalaman dan proses kehidupan yang menghantarnya untuk percaya kepada Yesus, dan itu terjadi oleh mengimani kebenaran di dalam Yesus yang tidak mudah untuk menjelaskannya secara logika atau rasio manusia. Kita lihat misalnya contoh yang dipaparkan dalam Alkitab. Seorang sida-sida dari Ethiopia misalnya menyatakan imannya dan minta dibaptis setelah mendengarkan kitab suci yang diajarkan oleh Filipus. Dalam Kisah Rasul 8 ayat 35 hingga 38 dikatakan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanannya dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Itu pengalaman dan pengakuan yang berangkat dari pengajaran tentang Yesus. Lalu kemudian Paulus sendiri ditangkap oleh Yesus, justru di tengah-tengah semangatnya yang membara untuk menganiaya pengikut Kristus, di mana Yesus menyatakan diri kepadanya menjawab pertanyaan Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 5. Oleh karena pengenalan dan pengakuan akan Tuhan merupakan pengalaman spiritual, merupakan pengalaman ilahi, dan terkait dengan keyakinan personal, maka hal itu tidak membutuhkan penjelasan logika dan tentu merupakan sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, Filipus, salah seorang dari murid Yesus, berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat 8. Nah, permohonan Filipus ini berangkat dari asumsi atau pandangan yang tidak memahami atau menyadari kesatuan Yesus dengan Bapa. Itu sebabnya Yesus merespon balik, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ayat 9. Nah, di sini kita diperhadapkan kembali tentang pengenalan atas Yesus. Bahwa ternyata pengenalan terhadap Yesus tidak dijamin oleh lamanya waktu bersama Yesus atau kedekatan secara fisik seperti Filipus. Dan pengalaman Filipus ini adalah juga cerminan
dari pengalaman banyak orang di antara kita. Oleh karenanya, kita diingatkan pada suatu evaluasi diri terkait kualitas perjumpaan dengan Yesus di tengah-tengah kuantitas waktu dan lamanya menjadi Kristen. Bagi sebagian orang, mengenal Kristus sejak lahir tentu membentuk karakter dan nilai-nilai kekristenan baginya, dan itu akan menolong pertumbuhan imannya. Namun, mengenal Kristus harus juga membangun relasi pribadi yang dicerminkan oleh hidup di dalam Kristus. Paulus menjelaskan pengakuan dan iman percaya kepada Yesus dalam kaitan keselamatan yang kita miliki. Ia berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Roma 10 ayat 9. Ibu, Bapa, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus adalah juga orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Yesus mengatakan, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Ayat 12. Nah, di sini Yesus bicara tentang implementasi dari mengimaninya, bahwa setiap orang yang beriman kepada Yesus seyogianya berbuat dan melakukan karya bagi sesama. Yesus bahkan mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, hal itu bukan berarti menjadi lebih hebat dari apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, tetapi lebih merujuk kepada karya yang semakin berkembang, pelayanan yang semakin luas dan menjangkau banyak orang, terlebih setelah Yesus sudah pergi kepada Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila mana Yesus menyatakan bahwa Ia akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagi kita, maka tempat itu sesungguhnya disediakan bagi setiap orang yang mempersiapkan diri, orang yang hidup seturut dengan kehendaknya. Sebab ada banyak orang yang rindu dan ingin memiliki hidup kekal, namun ternyata seluruh pikiran dan praktek hidupnya begitu kuat terikat dan dibelenggu oleh kesenangan dunia ini. Oleh karenanya, orang percaya perlu menyadari, bahkan mengoreksi diri dengan apa yang dilakukan dan dihidupi saat ini. Bila mana Yesus berkata bahwa setiap orang yang percaya padanya akan melakukan juga pekerjaan yang dilakukannya, maka marilah kita juga bertanya pada diri sendiri, apa sesungguhnya yang telah dan yang sedang dan akan kita lakukan sebagai orang percaya. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menunjukkan siapa dan bagaimana kita hidup di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama manusia. Ibu, Bapa, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian akhir Yesus menawarkan suatu hal berharga bagi kita. Ia berkata, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Ayat 14.
Yesus di sini menghidupkan pengharapan kita akan jaminannya memenuhi permintaan dan keinginan kita dalam namanya. Dalam kondisi yang kita hadapi sekarang ini, Ibu Bapa dan saudara-saudara terkasih, kita diingatkan betapa seluruh umat manusia kini memohon belas kasih dari Tuhan atas derita dan ancaman atas kehidupan ini oleh virus. Namun selalu perlu bertanya pada diri sendiri, adakah kita datang memohon dengan pertama-tama hidup dalam pertobatan? Firman Tuhan lewat Nabi Yesaya mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Oleh karenanya, marilah kita ikut dan masuk sebagai pribadi-pribadi yang memohon dalam nama Tuhan Yesus, mengandalkan kuasa dan kemurahan kasih-Nya. Kita yakin bahwa Tuhan akan mendengar, tetapi juga sekaligus ingin mengubahkan diri kita untuk seturut dengan kehendak-Nya, menjadi orang yang selalu dan setiap saat mengandalkannya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan selebihnya kami menyerahkan pada otoritas Tuhan, agar kiranya Engkau ya Tuhan yang meneguhkan firman-Mu bagi kami. Terangilah hati, pikiran dan iman kami, agar kami sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan yang memberi jalan bagi kami kepada Bapa. Dan kiranya Engkau menopang meneguhkan kami selama dalam perjalanan kami di dunia ini, untuk terus terarah kepada Tuhan yang menjanjikan bagi kami tempat itu. Kami masih menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan di dunia ini, di tengah-tengah masyarakat sekitar kami. Dan kami mohon kepada Tuhan agar kiranya Engkau tetap menopang meneguhkan kami untuk selalu hidup dalam kehendak-Mu. Meneguhkan kami juga menghadapi kesulitan apapun seperti yang kami hadapi saat ini, bahwa di dalam Tuhan Engkau akan memberikan solusi bagi pergumulan dunia, pergumulan kami. Berkatilah setiap pribadi dan keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu. Biarlah sukacita yang dari Tuhan akan terus mengisi kehidupan kami, dan tetap meyakini janji-Mu bahwa Engkau akan selalu bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi oleh Kristus, marilah kita bersama memuji Tuhan lewat nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 281, Tiap Orang Harus Tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus.
Saudara yang dikasihi oleh Kristus, sekarang terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.